Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saudara-saudaraku, dimanapun jenengan berada. Kali ini semoga saya doakan jenengan semuanya sehat, jenengan semuanya terhindar dari COVID-19 dan semangat, semangat, semangat. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saya oleh saudara-saudara kita. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Muhammad Kafi. Pertanyaannya adalah ciri kata, ciri bibit kata, maksudnya berarti ciri bibit kata yang berkualitas. Begini Bapak Muhammad Kafi yang ada di Banten. Ciri bibit kata yang berkualitas itu bukan masalah besar kecilnya, tapi jenis kata ini. Kata ini dia kasar, punggungnya ini kasar. Jadi punggung itu di sini. Ini kasar, ini kasar. Jadi punggungnya kasar. Dan selain punggungnya kasar, ciri berikutnya di balik pangkal bawahnya. Jadi bawah yang ini bekas menempel di dahan. Ini adalah datar. Jadi datar dan kalau diiringkan dia cenderung gepeng. Walaupun gede, dia juga gepeng. Gepeng. Besar kecil dia bentuknya gepeng dan datar. Perlu diingat gepeng dan datar. Dan warnanya agak kusam. Kalau warna itu sesuai daerah setempat. Kalau dia ada di daerah apa namanya? Ada di daerah ini agak gede ini. Ini juga kasar, pori-porinya terlihat. Dan ini datar. Dan kalau diginikan gepeng. Kalau warna itu tergantung daerah asal. Kalau dia berasal dari daerah tanah yang tanah merah misalnya, tanah merah otomatis kata ini warnanya agak-agak kemerahan. Kalau dia dari tanah besuk atau tanah hitam gitu, dia cenderung warnanya agak seperti kehitaman. Tetapi kalau dia dari tanah putih itu maksudnya tanah yang lempung putih itu dia cenderung warnanya agak kelawu gitu. Jadi seperti ini saudara-saudara. Dan juga kata itu bentuknya juga variasi. Ada yang bentuknya tidak sempurna karena dia ada di ranting. Misalnya seperti inilah. Kata yang seperti ini masih bisa tumbuh, tapi ini kalau kategori bibit ya cacat. Berarti kualitasnya juga kurang kurang bagus. Jadi kalau menemukan kata-kata yang bentuk aneh-aneh ini, kalau jenengan beli nggak usah dibeli. Tapi kalau sudah produk sendiri ya nggak masalah. Ini bentuknya aneh-aneh. Kita memang punya yang bentuknya aneh-aneh seperti ini. Ini bentuknya aneh-aneh. Jadi itulah jawaban untuk Pak Muhammad Kafi yang ada di Banten. Semoga Pak Muhammad Kafi dan keluarga senantiasa sehat dan selalu semangat dalam bertani. Walaupun saat ini baru mulai, tetapi bisa jadi nanti hasilnya bisa melimpah dan bisa menunjang ibadah kita. Allahumma amin. Pertanyaan yang kedua ini dari Bapak Bariansah. Bapak Bariansah dari Kalimantan Tengah. Pertanyaannya Pak Bariansah adalah Pak Po, gimana cara simpan kata? Oh, maksudnya cara menyimpan bibit kata. Jadi bibit kata itu cara simpannya itu sederhana. Itu dari hutan terus diler gitu atau dari ladang itu diler di tanah kering, di tanah kering, di lantai tanah kering gitu. Eh,
kalau bisa tanahnya yang agak berdebu, diler gitu aja, tapi tetap dikontrol nanti jangan-jangan kena cabuk, penyakitnya juga cabuk, juga bisa kering, berjamur dan juga ngilu. Ngilu itu kena lalat, lalat daun itu, kena lalat daun, lalat buah itu penyakitnya. Dan kalau misalnya untuk meringkas tempat saya bikin rak-rak Pak Po, enggak masalah. Kalau di rak-rak terus itu biasanya lasare kalau rak itu kan pakai kawat ayak pasir itu. Kalau pakai ayak pasir otomatis itu dilambari dengan kertas kertas koran gitu ataupun sak ataupun kertas semen itu. Terus setelah seperti itu dikasih tanah setebal 3 cm. Setelah tanah setebal 3 cm baru si katak ini baru dijejer. Kalau posisinya menjejernya terserah lah. Tidak ada yang miring, ada yang terserah, yang penting tidak bertumpuk. Yang penting tidak bertumpuk. Itu cara simpan yang sangat simpel dan sederhana, Pak. Tetapi pertanyaannya ketika lantai kita sudah keramik, lantai kita sudah semenan, itu bagaimana Pak Po? Itu kalau gini, rumah engineer sudah seperti itu berarti itu kasih tiker atau kasih terpal gitu. Setelah itu dikasih tanah atau pasir kering setebal 3 cm sampai 5 cm baru dijejer si katak itu. Sambil dikontrol, nanti kalau ada 1-2 yang ngilu ataupun terjangkit jamur, terjangkit apa namanya? Terjangkit jamur, terjangkit cabuk, juga busuk 1-2 gitu langsung diambil disisihkan. Nanti biar tidak tercemar atau menular pada yang lainnya seperti itu. Kalau nanti menular otomatis ya iman lah. Begitu Pak Bariansyah yang ada di Kalimantan Tengah. Ini menjawab pertanyaan yang ketiga dari Pak Taufik Simbolon, Sumatera Barat. Pertanyaan Pak Po, bagaimana cara tanam katak Pak Po? Apakah sama? Begini Pak Taufik Simbolon, tanam katak itu caranya tidak sama karena tanam katak itu cenderung tanam katak itu satu, kataknya kalau katak gede itu bisa dengan jarak tanam yang maksimal atau jarak tanam yang ideal sesuai dengan misalnya jarak tanam yang diinginkan 40 kali 50 atau 30 kali 50 sesuai keinginan seperti itu, sesuai jarak tanam yang diinginkan. Tetapi ketika speknya agak kecil, misalnya itu yang spek di 130 sampai 150 itu bisa dengan jarak tanam yang ideal atau jarak tanam yang diinginkan. Tetapi kalau yang speknya agak kecil lagi, yang 150 sampai 100 sampai 200-an, itu tanamnya langsung bisa di lokasi, tetapi dengan jarak tanam yang agak rapat. Jadi jarak tanamnya agak diperapat, agak rapat lagi. Begitu Pak Taufik Simbolon yang ada di Sumatera Barat. Jadi jaraknya agak rapat. Terus kalau yang lebih kecil lagi misalnya yang sebesar apa ya, telur puyuh. Sebesar telur puyuh ini enggak ada ya, enggak. Ada di gudang. Sebesar telur puyuh. Mungkin seadiknya inilah. Seadiknya ini lebih besar dari telur puyuh. Yang sebesar telur puyuh seperti apa Pak Po? Yang sebesar telur puyuh ini dengan cara tanamnya di bedeng. Bedeng itu dibikin bedengan yang dikasih parit-parit jarang-jarang jarak 1 meter gitu. Terus akhirnya dimasukkan nanti digejekkan gitu, ditaju gitu. Jadi yang ukuran dengan jarak rapat, ukuran 30 kali 30 atau 25 kali 25.
Ini kegunaannya adalah untuk nanti akan dijual ketika eh, dijual bibit, dijual untuk kategori bibit seperti itu. Jadi ini untuk dijual kategori bibit, bibit umbi kecil itu, umbi kecil yang nantinya segini akan menjadi sekilo isi 4 ataupun sekilo isi 5 seperti itu. Jadi nanti akan menjadi sekilo isi 4 ataupun sekilo isi 5. Dan yang paling kecil, yang reject yang istilahnya 300 sampai isi 700-an biji. Itu cara tanamnya seperti apa Pak Po? Itu cara tanamnya Pak Taufik Simbolon, itu cara tanamnya adalah untuk di polybag. Di polybag yang ukuran kecil. Yang ukuran berapa itu? Segelas-gelas itu loh. Jadi lingkarannya polybag itu sebesar gelas, segelas aqua itu loh, sebesar gelas itu yang bisa digunakan untuk nanti akan dijual polybag atau musim depannya dipindah lahan seperti itu. Dan ini saya terima kasih sekali atas atensinya Pak Muhammad Kafi yang ada di Banten, Pak Bariansah yang ada di Kalimantan Tengah, dan juga Pak Taufik Simbolon yang ada di Sumatera Barat. Begitu saudara-saudaraku, uh, jawaban dari Martono Puromadiun atau MPM atau biasa disebut Pak Poh, terserah jenengan. Dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan barakallahu wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suun.